Halo sobat anime, sudah weekend nih, waktunya jawaban lagi. Ya udah yuk, langsung aja kita gaskan lah jawabannya. Tapi sebelumnya yang mau ngasih gua kopi ya bisalah cek deskripsi ya dikit-dikit, siapa tahu ada rezeki lebih gitu kan, mau bagi-bagi. Aduh. Ya udahlah, langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kedatangan Yuencong ke penjara bawah tanah tidak lain dan tidak bukan untuk dapat menyelesaikan tugas akhirnya, untuk dapat menghabisi pangeran pertama. Karena di sini Yuencong dia pun tahu satu-satunya orang yang akan membuat masalah di masa depan adalah pangeran pertama jika dirinya tidak segera dilenyapkan dari muka bumi ini. Dan cara yang dipilih oleh Yuencong adalah cara yang sama dengan cara yang dipilih oleh dia, pangeran pertama, untuk dapat menghabisi kaisar yang sebelumnya. Namun di sini pangeran pertama dia pun tahu kalau dirinya tidak lagi memiliki sebuah harapan untuk mendapatkan tahta. Maka dari itulah dia memberikan sebuah peringatan kalau ada sosok lainnya yang akan membuat kekacauan untuk si kuning besar ini. Mendengarkan peringatan itu, di sini Yuencong dia pun sadar dan juga paham siapa maksud dari kakaknya ini. Maka dari itulah dia berujar, jadi maksudmu pangeran kedua kah? Ya, aku hampir saja lupa kalau si Dungu itu masih ada. Aku bahkan lupa kalau si Dungu itu dia bisa merepotkanku. Tapi kak, kau tidak perlu khawatir. Kau tenang saja, tidak lama lagi aku akan mengirimnya untuk segera bertemu dengan dirimu, untuk dapat menemanimu. Sambut dari Yuencong. Namun untuk pangeran pertama, Doi malah tersenyum dan tertawa. Untuk bisa mengirimnya, pertama-tama kau tentu harus menemukannya dulu, ujar dari pangeran pertama yang membuat Yuencong dia ternotis. Apa maksudmu? Sambut dari Yuencong. Apa yang sudah kau lakukan? Ujar dari Yuencong yang membentak kakaknya. Namun di sini pangeran pertama dia tertawa dan dia juga berujar, "Hei kuning, sekarang aku sudah tidak lagi takut untuk dapat memberitahukan ini kepadamu." Di sini pangeran pertama dia juga berujar, "Untuk berjaga-jaga, aku telah menyiapkan beberapa rencana. Di satu sisi, setelah aku berhasil menghabisi ayah, aku juga berencana untuk dapat menghabisimu tentunya. Namun, di sisi lainnya, aku juga telah menaruh seseorang untuk dapat menyelamatkan adik kedua. Aku melakukan ini semua untuk rencanaku. Dan seandainya rencanaku berhasil, aku juga pasti akan menyingkirkannya. Tapi, jika aku gagal, maka dari itu, dia akan menjadi bidak caturku untuk dapat membalaskan dendamku. Aku ingin membuat dirinya menjadi bidak untuk dapat membuat kekacauan di Tianyu ini." Ujar dari pangeran pertama yang sudah gila. Apa? Mendengar hal itu, di sini Yuencong dia tidak terima. "Kakak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan hal ini semua?" Ujar dari Yuencong yang tidak percaya kalau kakaknya malah berniat untuk mengacaukan Tianyu, kekaisaran yang telah dibangun oleh leluhurnya sendiri. Kakak, apakah kau sudah gila? Apakah kau ingin menghancurkan keluarga kita?" bentak dari Yuencong. Namun di sini pangeran pertama dia tersenyum dan juga tertawa gila dan juga berujar, "Kuning, tadi kau menyebutkan ajaran yang diberikan oleh ayah. Dan sekarang, apakah kau sudah lupa? Aku punya prinsip. Aku punya prinsip. Kalau aku tidak bisa mendapatkan kekaisaran ini di tanganku, aku lebih suka untuk menghancurkannya." Ujar dari pangeran pertama yang sudah gila. "Aku tidak akan membiarkan siapapun akan memiliki kekaisaran ini, termasuk saudaraku sendiri." Ujar dari pangeran pertama yang gua lupa siapa nama aslinya. Namun di sini Yuencong dia pun tahu kapasitas yang dimiliki oleh kakak keduanya dan itu membuatnya berujar, dengan apa yang dia miliki, dengan kemampuan yang dimiliki oleh si Dungu itu, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Ujar dari Yuencong yang menganggap remeh kakak keduanya, tapi dengan tatapan yang sangat serius. Karena dia tahu potensi kekacauan seorang pangeran itu tetap saja ada. Namun di sini pangeran pertama dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki, dia berujar,
Si dungu itu, dia memang sendirian dan tidak dapat memberikan ancaman yang berarti. Namun, aku telah mengirimkan beberapa hal. Aku telah memberikan beberapa benda yang dapat membantunya. Dan salah satunya adalah lukisan. Lukisan yang terkenal. Dan kau harusnya tahu lukisan itu. Dan konon Dan Kinsheng, dia akan mengabulkan satu permintaan dari orang yang dapat membawakan lukisan itu kepada dirinya. Dan menurutmu bagaimana? Apakah saudara kedua kini memiliki sebuah harapan? Dan selama si dungu itu dia berkeliling di luar sana, ada sebuah kemungkinan dia dapat bertemu dengan Dan Kinsheng. Dan ketika si dungu itu dia berhasil bertemu dengannya, maka tahta dan juga hidupmu akan terancam. Dan nikmatilah sisa-sisa hidupmu yang damai ini. Nikmatilah rasa-rasa takut terus dihantui dengan rasa takut itu. Ujar dari pangeran pertama yang menjijikkan ini. Dan jelas mendapatkan ancaman yang tidak main-main membuat Yuencong dia pun tahu kalau ini bukan cuma bualan semata, dan itu membuatnya berujar, penjaga, segera lakukan pencarian secara penuh untuk dapat mencari di mana pangeran kedua berada. Cari di mana Yuencong berada dan pasang imbalan yang sangat besar untuk siapapun yang berhasil menemukannya. Tangkap dia dan temukan dia, hidup ataupun mati, dia harus ditemukan. Ujar dari Yuencong yang membuat Yongni yang mendengarnya dia terkejut. Bagaimana bisa kakak-kakaknya mereka semua telah gila, tergilakan akan sesuatu dengan apa yang disebut sebagai kekuasaan. Rela menghabisi satu sama lain, menghabisi saudaranya sendiri demi sebuah kekuasaan yang konyol ini. Dan setelah semuanya berakhir hidupnya dari pangeran pertama dan juga perintah pencarian pangeran kedua yang akan memiliki nasib yang kurang lebih sama dengan pangeran pertama jika ditemukan, kini membuat tidak ada lagi yang perlu mereka lakukan di area penjara bawah tanah. Dan ketika mereka kembali ke ibu kota, di sini Yongni dia menangis terseduh-seduh dan juga berujar, kenapa saudara-saudaraku seperti ini? Kenapa saudara ketigaku memperlakukan kakak-kakaknya sampai seperti ini? Ujar dari Yongni. Namun di sini Zoufan yang mendengarnya dia berujar, ya, si kuning itu dia melakukan ini semua karena memang dia harus melakukannya. Jika tidak, maka kau dan juga kuning besar itulah, kalian berdualah yang akan bernasib sama dengan pangeran pertama. Ujar dari Zoufan kepada Yongni. Sedangkan di dalam hati, ya, kuning besar itu, kurasa pemikirannya sudah sangat stabil. Dan sepertinya dalam waktu dekat, dirinya tidak akan membuat masalah di tempat ini. Dan karena sudah tidak ada lagi yang perlu dilakukan di tempat ini, ya, sekarang akhirnya aku bisa pergi dengan tenang, pikir dari Zoufan. Namun di sini Zoufan dia juga kembali ternotis ketika Yongni tiba-tiba saja dia meraung-raung, menangis dengan sangat keras melihat kondisi keluarganya yang sangat-sangat kacau dan menganggap kalau mereka semua kakak-kakaknya sudah menjadi iblis. Mereka semua iblis, mereka semua iblis, ujar dari Yongni yang meraung-raung. Hei, melihat dan juga mendengar hal itu membuat Zoufan dia berujar, iblis? Iblis apaan? Sejujurnya satu-satunya iblis bukannya aku ya. Karena cuma akulah seorang kultivator iblis yang ada di tempat ini. Ujar dari Zoufan. Namun tidak, hal itu langsung dibantah oleh Shuang. Di mana Shuang dia berujar, pelayan Zhao, kau memang seorang kultivator iblis. Namun setidaknya kau jauh lebih baik dibandingkan mereka semua. Karena ya, paling tidak kau masih benar-benar setia dengan keluarga lu dan juga tetua Li. Kalau kau menganggap kalau dirimu itu adalah seorang iblis yang paling jahat, maka akan ada berapa banyak orang yang dapat disebut sebagai iblis. Ujar dari Shuang yang membuat Zoufan dia terkejut. Bagaimana bisa dirinya yang merupakan seorang kultivator iblis, bahkan seorang reinkarnasi Raja Iblis dapat dibandingkan dengan para kroco-kroco ini. Bahkan dianggap tidak seperti seorang iblis lah, piye cuy. Dan perkataan dari Shuang juga sempat membuat Zoufan dirinya mulai meragukan jalan iblis yang telah dia ambil untuk saat ini. Apakah aku sudah mulai menyimpang dari jalan iblis kah?
Pikir dari Zovan yang sebelumnya, ya dia adalah Raja Iblis yang paling kejam yang ada di alam kudus dunia atas. Bahkan perkataan dari Shuang juga sempat membuat Zovan berpikir, hei, apa yang sedang aku lakukan ini? Apakah aku sudah melangkah ke depan atau aku malah berjalan mundur dari semua yang telah aku lakukan ini? Pikir dari Zovan tentang jalan iblisnya. Dan di sini Zovan juga teringat dengan kata-kata dari pendeta agung Yun Xuanji yang mengatakan kalau kelahiran kembali reinkarnasiku ini dalam wujud Zovan ini adalah sebuah jalan, merupakan jalan lain bagi diriku. Namun semua yang aku lakukan ini tidaklah pasti. Dan dia menyarankan agar aku tetap mengikuti kata hatiku. Baiklah. Shuang, sudah waktunya bagi kita untuk kembali besok pagi. Kita akan kembali ke kota Feng, ujar dari Zovan kepada Shuang. Namun di sini Yongni, dia yang akan berpisah dengan mereka, membuatnya tidak mau jauh-jauh dari Zovan dan juga Shuang, dan itu membuatnya berujar, Zovan, kumohon bawa aku bersama dengan dirimu. Aku tidak mau tinggal di tempat yang penuh kekejaman seperti ini. Aku tidak mau seperti ini, ujar dari Yongni yang mau ikut dengan Shuang dan juga Zovan kembali ke kota Feng dan juga keluarga Luo. Namun untuk Shuang, Doi menerimanya. Baiklah Yongni, kau tidak perlu khawatir. Kau bisa kembali bersamaku ke keluarga Luo. Dan mulai sekarang kau akan menjadi anggota keluarga Yunku. Ujar dari Shuang yang senang Yongni mau ikut dengan dirinya. Namun untuk Zovan, tunggu dulu. Membawa seorang putri kabur ke kota pinggiran, bukankah itu hal yang tidak sopan? Namun di sini Shuang dia mah bodoh amat. Biarkan saja. Siapa yang peduli? Lagi pula saat ini di kekaisaran ini bukankah kita yang telah menjadi yang paling hebat? Ujar dari Shuang yang bodoh amat dengan semua pandangan orang-orang. Dan pokoknya di sini Shuang dia mau membawa Yongni bersama dirinya kembali ke dalam kediaman keluarga Luo. Dan itu membuat Zovan dia bingung dengan sikap dari Shuang yang seperti ini. Bisa-bisanya Shuang kini bersikap seenak jidatnya seperti ini. Bahkan dia tidak lagi peduli dengan aturan-aturan yang ada. Hei, apakah gadis ini kini menjadi seenaknya cuy? Karena dia dekat-dekat dengan diriku ya? Pikir dari Zovan yang memang selalu bersikap semaunya. Terserahlah, aku memang seperti ini adanya. Dan aku sepertinya telah membuat para generasi muda jadi rusak. Waduh, bodo amat lah, pikir dari Zovan. Dan keesokan harinya di kaki gunung Black Wind, Zovan dia bertemu dengan sosok yang tidak asing bagi dirinya, yaitu Marshal Toba. Di mana Zovan dia berujar, Marshal Toba, sampai jumpa di kesempatan lain kali. Tidak, terima kasih. Tidak akan ada lagi di pertemuan kita di masa depan. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, ujar dari Marshal Toba yang kapok harus ketika dia berurusan dengan Zovan. Namun di sini Zovan dia pun tertawa melihat Marshal Toba yang kapok berurusan dengan dirinya. Marshal, kok ini bicara apa sih? Kita ini kan mungkin memang sih kita bukan teman dekat ataupun teman biasa lah. Tapi bukankah kita ini memiliki koneksi yang bagus? Bukankah ini seperti sebuah persahabatan ya? Seperti apa yang kau lakukan dengan Marshal Dugu kami yang dulu. Ujar dari Zovan. Tapi tetap tidak diterima oleh Marshal Toba. Tidak, Dugu Zantia, dia adalah orang yang tidak seperti dirimu. Setidaknya dia adalah manusia dan dia melakukan hal-hal yang manusiawi, tidak seperti dirimu. Sedangkan kau bukanlah manusia. Yang kau lakukan adalah hal-hal yang tidak manusiawi. Pokoknya tidak ada lagi pertemuan kita. Tidak ada dan tidak akan pernah ada, ujar dari Marshal Toba yang akan pergi dari tempat ini. Kenapa Marshal Toba bisa pergi begitu saja? Karena memang dirinya telah ditebus oleh Kekaisaran Guanrong yang harus membayar denda yang sangat mahal kepada Tianyu dan juga 3 sekte pelindung. Dan karena urusan Zovan dengan orang-orang yang ada di tempat ini telah usai, yang berarti sudah saatnya bagi diriku untuk pergi dari tempat ini, ujar dari Zovan. Dia selesailah cerita kita di sini dulu dan besok lagi guys Sorry nih kalau pembawaan gue agak lain coy. Soalnya gue udah hampir 2 minggu coy tepar. Kerjaan gak karuan, bikin YouTube juga seadanya. Pokoknya jadi kacau berantakan semua. Bahkan gue juga yang doyan main PUBG aja, malah
nggak bisa main coy. Udah beberapa hari malah nggak megang. Aduh, nggak main PUBG. Padahal gue doyan hampir tiap malam gue main. Aduh. Doain aja coy ya biar bisa update lagi coy, karena aduh itulah. Kemarin gue udah ke Vaskes kan, cuma dikasih obat vertigo sama vitamin B kompleks sama obat radang. Dan menurut gue nggak banyak ngaruh, pusing tetap pusing. Terus juga cek rumah sakit sama dokternya, dicek pakai alat, wah mata gue minus ternyata. Dan minusnya gede lagi, aduh kaget gue. Patasan aja gue kalau nengok janda sebelah mandi kayaknya nggak kelihatan gitu. Ternyata mata gue minus bangke. Aduh, udahlah kacau. Dan sekarang ini gue malah migrain. Nggak tau lah gue gimana coy. Udah 2 minggu ini berantakan. Semoga ya masih bisa baik-baik saja. Masih muda masa udah sakit-sakitan kan. Aduh, sayang banget. Sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi ya jawaban. Sorry nih kalau agak curhat dikit, karena menurut gua ya channel YouTube ini kan sebagai ya untuk melepaskan sedikit rasa unek-unek lah, biar agak tempat curhat juga dikit, ya kan? Dan terima kasih ya. Bye. Thank you.